Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh sederhana analisis data kuesioner dari analitik hierarki proses di R. Saya akan mengambil contoh dari sebuah artikel ilmiah yang tersedia di website dari Bapak Dr. Rafiqul Islam, ini dosen di Malaysia. Memang bidang beliau salah satunya di bidang pengambilan keputusan ya di dunia industri. Nah, beliau menyediakan paper yang ditulis oleh Saati, ya ditulis oleh Saati, paper terkait dengan contoh analitik hierarki proses. Kita buka dulu papernya. Nah, ini adalah paper yang dicontohkan, yaitu Decision Making with Analytic Hierarchy Process, pengambilan keputusan dengan analitik hierarki proses oleh Thomas L. Saati. Langsung saja, di sini Profesor Saati memberi contoh bagaimana menentukan jenis minuman ya yang paling favorit gitu ya di kalangan responden di Amerika Serikat ya. Which drink is consumed more in the USA. Jadi minuman jenis apa yang paling banyak diminum di Amerika. Nah, itu sebetulnya bisa dengan survei ya, survei. Tapi di sini dipilih dengan cara judgment, dengan pilihan ya, dengan penilaian dari responden. Di sini tidak disebut respondennya ada berapa, tapi di sini hanya diambil satu contoh. Bisa jadi ini hasil dari rata-rata gitu ya, rata-rata dari banyak responden, atau ini hanya satu contoh responden saja. Di sini kita melihat ada matriks yang itu kolom dan barisnya berisi nama-nama jenis minuman. Ada coffee, ya kopi, wine itu anggur merah, ya, tea, teh, bir, ya, bir, sodas, ya soda, ya kayak misalnya apa Coca-Cola, apa Fanta gitu ya. Milk, susu, water, ini air putih gitu ya. Nah, ini satu. Nah, satu ini maksudnya apa? Satu, angka-angka ini maksudnya ada di atasnya ya. Satu itu equal importance ya, sama pentingnya. Dua itu sedikit kurang atau sedikit lebih gitu ya, lebih penting. Sehingga kalau A dan B, A diberi skor 2 itu artinya menurut si responden ini pilihan A itu sedikit lebih penting daripada B gitu ya. Moderate importance, 3 itu moderate importance ya, lumayan penting gitu ya. Sehingga kalau A dan B si responden memilih 3 untuk A, maka bagi responden itu pilihan A itu lumayan lebih penting daripada B. Nah, dengan nilai pentingnya 3 gitu. Nah, AHP itu analisisnya berdasarkan pada ukuran konsistensi pilihan dari responden ya. Sehingga kalau seorang responden itu ya, dia ketika dia memilih A itu 3B gitu ya. Kemudian dia mengatakan C itu 2A misalkan. Maka kalau menurut teori dari AHP, pilihan dia itu disebut konsisten ya, apabila kalau dia memilih A dan C, dia memilih A itu 6 kali C. Sorry. Maaf ya, ini salah. Nah, gini ya. Sorry, ini 2A. Sehingga kalau dia memilih C dan B maksud saya. C, maka dia 6B. Nah, ini yang namanya konsisten. Jadi kalau dia bilang A itu buat saya
3 kali B, artinya A itu lumayan lebih penting dari B. Dan C itu sedikit lebih penting dari A. Maka C dibanding B, C itu ya 6 gitu ya. Perkalian antara 3 dengan 2. Ini yang namanya konsisten. Tapi AHP itu menyediakan ruang untuk sifat tidak konsisten, yang itu sifat manusiawi. Asalkan ketidakkonsistennya itu tidak besar. Nah, ada ukurannya, ukuran konsistensi ratio. Itu kalau konsistensi rasionya itu lebih dari 10%, maka menurut AHP itu judgement atau penilaian dari responden itu tidak konsisten, tidak bisa diterima. Tapi kalau kurang dari 10% masih bisa diterima. Nah, ketika responden itu memilih A itu 3B, maka ini berarti ini sama saja dengan B itu sepertiga. Ini maksudnya, angka sepertiga itu didapat dari seperti ini. Demikian juga ketika C itu 2A, maka ini artinya A itu setengah C. Demikian pula kalau C itu 6B, maka B itu 1/6 C. Nah, ini angka yang menunjukkan berapa penting satu opsi terhadap opsi yang lain menurut responden. Oke, kita lihat kembali di matriks. Nah, ini hasil dari penilaian responden. Nah, menurut si responden itu wine 9 kali kopi. Ya, berarti wine itu sangat jauh lebih penting daripada kopi. Gitu ya. Teh 5 kali kopi. Ya, sehingga teh itu menurut dia strong importance, artinya sangat gitu ya, sangat penting, sangat lebih penting dibandingkan dengan kopi. Bir ya 2 itu artinya sedikit lebih penting dari kopi. Soda sama pentingnya, air sama pentingnya, sedangkan susu sama pentingnya, sedangkan air itu setengah, artinya kopi itu sedikit lebih penting dari air. Nah, ini maknanya. Nah, kalau kita sudah dapat matrik ini, bagaimana kita menentukan ranking? Ya, ranking. Nah, itu kita bisa menggunakan beberapa metode, tapi yang disarankan oleh Saati itu adalah dengan metode eigenvalue dan eigenvektor, ya, eigenvalue terbesar. Ya, dari eigenvalue itu kita bisa mendapat ranking. Nah, ini contoh yang lain. Kalau tadi masalah minuman, kalau ini masalah pemilihan sekolah. Ya, tadi minuman tidak dijelaskan kriterianya. Ya, kriteria tidak ada, pokoknya langsung minuman A dengan minuman B mana yang lebih penting dan seberapa lebih pentingnya. Ada lagi kalau bertingkat, ya, kalau bertingkat itu sebelum ke pilihan opsi itu ada kriteria dulu. Misalnya untuk penentuan pekerjaan, ya, pekerjaan di perusahaan itu ada fleksibilitas, ada berapa kesempatannya, ada keamanannya, ada reputasinya, ada gajinya. Sebelum ke pilihan perusahaan A atau perusahaan B. Nah, sekarang kita ambil contoh sederhana yang tadi, yang minuman, ya. Setelah kita dapat matrik, bagaimana cara kita menentukan ranking, ya. Nah, itu bisa kita gunakan R. Nah, kita bisa gunakan R. Caranya matrik tadi kita buat di R, ya, membuat matriks di R. Salah satu caranya, ada banyak cara juga. Salah satu caranya dengan menuliskan angka untuk tiap baris dulu. Setelah itu kita rangkai, kita R bind, kita binding itu kita ikat baris-baris ini menjadi sebuah matriks, sehingga kita bilang ikat ini baris-baris ini, kemudian jadikan dia matriks. Gitu kan. Nah, ini kalau kita run, ya, nah, kita dapat matriks, ya, pilihan. Nah, ini matriks. Yang ini angkanya sama dengan angka yang di matriks Saati tadi, cuman belum ada namanya, ya. Nah, karena belum ada namanya, kita kasih nama.
Ini. Ya, sehingga kalau kita cek lagi, nah, oh maaf ya, belum, lupa. Ini. Nah, ini sudah kelihatan coffee, wine, tea, beer, soda, milk, ya. Setelah itu kita cek semua eigenvalue yang dimiliki oleh eigenvalue dan eigenvektor yang dimiliki oleh matriks pilihan ini. Itu dengan hanya dengan menuliskan perintah eigen gitu aja udah R sudah bisa menghasilkan semua eigenvalue dan eigenvektor. Kita lihat di sini eigenvalue ada 6. Yang itu ada komponen real, ada komponen imajinernya. Ya, tapi untuk eigenvalue yang pertama yang nilainya paling besar itu hanya komponen real, komponen imajinernya 0. Ya, 7,1122843. Eigenvektor itu maaf saya salah sebut. Eigenvalue ada 7. Ini ya. Ini 6 itu sampai sini aja. Ini sampai sini ada 7. Kemudian eigenvektor jumlahnya sama dengan eigenvalue ada 7. Nah, ini kalau kita mau bahas eigenvalue, eigenvektor itu ada pembahasannya sendiri. Tapi yang jelas yang kalau ada satu matrik A gitu ya, kemudian kalau matrik ini itu bisa kita kalikan dengan matrik yang lain X ya. Kemudian di sini ada satu, sebut saja E X gitu ya. Ini hubungan eigenvalue, eigenvektor dengan suatu matriks. Jadi di sini E itu adalah eigenvalue, X itu adalah eigenvektor. Jadi eigenvalue dan eigenvektor itu suatu pasangan. Eigenvalue itu nilai yang bukan matriks ya, satu nilai angka gitu ya. Yang itu kalau dikalikan dengan satu matriks X, nah itu akan sama dengan matriks A dikalikan X itu sendiri. Sehingga seolah-olah, ya, sehingga E ini bisa mewakili matriks A. Maka dia disebut eigenvalue. Matriks A yang tadi kita lihat jumlahnya ada satu matrik, elemennya ada 81 ya, 9 kali 9. Maaf, 81 atau berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, maaf, 49. Itu bisa diwakili oleh satu angka. Nah, itulah eigenvalue. Nah, itu singkatnya ya. Nah, eigenvalue ada banyak. Nah, yang dipakai di AHP sesuai dengan metode yang disarankan saat itu eigenvalue terbesar. Eigenvalue terbesar. Bagaimana mencarinya? Kalau di R kita bisa gunakan ini max ray eigenvalue pilihan. Nah, jadi kita minta R itu mengambil nilai realnya saja. Ya. Kemudian dari nilai real itu dicari maksimumnya. Nah, kalau kita run, kita dapat ini yang paling besar. Terus kita gunakan, terus di sini, buat apa nilai ini? Ini untuk memilih eigenvektor. Eigenvektor yang berasosiasi dengan eigenvalue terbesar ini. Makanya tadi ini, AX sama dengan EX. E itu eigenvalue, X eigenvektor. Nah, di sini E-nya ada 7 macam, X-nya ada 7 macam. Berpasangan gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat E yang terbesar, kita pilih X yang berpasangan dengan E terbesar itu. Dengan cara ini, kita tanya R posisinya yang mana ya. Setelah kita dapat posisinya, oh di yang pertama ya. Makanya tadi kan eigenvalue yang terbesar yang pertama ya. Nah, kita ambil eigenvektor yang pertama. Ya. Ini, ambil eigenvektor max. Di run, kita dapat nih eigenvektor max. Nah, ini eigenvektornya. Nah, eigenvektor inilah yang mencerminkan ranking gitu. Sehingga untuk menentukan ranking prioritas kita gunakan eigenvektor itu. Ya, tapi caranya dengan menormalisasi. Jadi dengan persentasenya. Jadi bukan nilai langsungnya ini, nilai absolutnya, tapi ini dibagi jumlah totalnya. Jadi seperti persentase. Ya, kalau ini caranya dengan membagi tiap nilai ini dengan jumlah total nilai ini, ya, sum ya. Jadi eigenvektor max ini dibagi dengan jumlah totalnya.
dapatlah kita prioritas. Ya. Inilah prioritas menunjukkan ranking gitu ya. Nah, kita bulatkan supaya nggak terlalu rumit ya. Nggak harus kalau dibulatkan, tapi untuk penyajian di tabel biasanya lebih mudah kalau dibulatkan. Nah, hasil pembulatan ini itu akan sama dengan yang kita lihat di paper tadi. Nah, ini bisa kita lihat ya, hasil dari R. Ya, ini 0,178. Di sini 0,177. 0,019, 0,019. 0,039, 0,042. 0,117, 0,116. Jadi ini 0,190, 0,190. Jadi ini bisa kita lihat nilainya sama ya, 0,129, 0,129. Kemudian ini 0,327. Di sini juga 0,327. Ada perbedaan sedikit di angka ketiga setelah koma. Tapi kalau dibulatkan dua angka sama ya. Ini 18%, ini 2%, ini 4%, dan seterusnya. Nah, dari sini terlihat ya, kalau kita mau lebih jelas, kita buat tabelnya, tabel prioritas. Ya, dengan tabel prioritas ini jadi nampak jelas. Nah, skor masing-masing ya, coffee sekian skornya, wine sekian ini kan. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi urutannya, bisa kita buat urutan ya. Tapi ini yang penting. Jadi di sini terlihat yang mendapat skor tertinggi adalah water. Jadi bagi responden orang Amerika, yang paling penting minuman itu adalah air putih. Ya, gitu ya. Terus selanjutnya yang mendapat nilai paling tinggi kalau di sini ini ya, soda. Yang ranking ketiga coffee. Nah, gitu. Dari situlah kita dapat kesimpulan gitu ya. Oh, menurut responden ini mana minuman yang paling penting, mana yang berikutnya. Nah, itulah cara sederhana untuk mendapatkan ranking prioritas dari tabel dari matriks hasil kuesioner AHP. Terima kasih.